Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke 6. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan sebuah kisah awal dari bertemunya Yesus dengan wanita Samaria. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu, dengan dia pergi ke daerah Samaria, ada suatu tindakan yang tidak umum pada waktu itu. Karena pada bagian Alkitab kita bisa menemukan terjadi permusuhan antara orang Israel dengan orang Samaria. Orang Samaria pada waktu itu dianggap sebagai bukan orang Israel, karena nenek moyang mereka telah nikah campur dengan orang yang tidak percaya kepada Yehova. Dan oleh karena itu mereka dikucilkan. Mereka tidak dianggap oleh orang-orang Israel. Sehingga ketika orang Israel ingin menyeberang ke suatu daerah yang dimana kalau jalan terdekatnya harus melewati Samaria, mereka rela untuk berputar mengelilingi daerah Samaria itu supaya tidak bertemu dengan orang Samaria. Karena saking tidak sukanya mereka terhadap orang Samaria tersebut. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Nah, apa yang dilakukan Yesus ini adalah menunjukkan bahwa Yesus berbeda dengan orang Israel pada waktu itu. Yesus tidak memandang hina mereka. Yesus justru datang dengan belas kasihan. Dan kita membaca di dalam kisah seterusnya bahwa benar Yesus bahkan bertemu dengan seorang wanita Samaria. Wanita Samaria yang bahkan untuk sebangsanya saja, sesama Samaria, dia saja dikucilkan. Dia saja dihindari, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatan zinanya. Saudara, hal ini menunjukkan bagaimana Yesus mau datang, menunjukkan belas kasihan, mencari mereka yang mungkin tidak dianggap remeh, dianggap sebagai orang yang terbuang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari pada bagian firman Tuhan ini? Sebagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang demikian, maka maukah kita juga belajar untuk menunjukkan belas kasihan bahkan kepada setiap orang yang mungkin bagi orang-orang atau bagi dunia mereka dianggap sebagai orang yang tidak penting, dianggap sebagai orang yang tidak berharga, dianggap mungkin suatu orang yang dikucilkan. Saudara, kita belajar untuk menunjukkan belas kasihan seperti Yesus menunjukkannya. Nah, saudara, apa sih yang bisa kita lakukan, saudara? Kita bisa melakukan itu dengan menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu di gereja, baik itu mungkin di rumah kita, atau di tempat kerja kita. Dimanapun kita mungkin bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin pandangan orang-orang lain terhadap pribadi tersebut adalah mereka tidak mau berteman dengan orang itu. Mereka menghindari orang itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ikut-ikutan seperti orang lain yang menghindari ataupun mengecilkan orang lain? Saudara, kita belajarlah seperti Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Bukan kita meninggalkan ataupun mengucilkan orang lain, tetapi kita menunjukkan belas kasihan dengan kita mau datang. Kita mau menunjukkan kasih kepada orang tersebut. Bahkan kiranya melalui perbuatan kasih kita, melalui juga setiap tutur kata kita yang bisa memberkatinya, merubah hidup orang itu untuk menjadi lebih baik lagi. Terlebih jikalau orang itu adalah orang yang masih belum mengenal Yesus Kristus. Melalui kesaksian hidup kita, kita bisa membawa orang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita melakukan belas kasihan yang seperti Yesus lakukan, menerima orang itu, bahkan juga mengasihi orang itu dengan nyata dan konkret di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar seperti Yesus Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus, melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Roh Kudus.